spesialis dari momentum picker. Ya, movement power Kufra lah yang jadi signature ya. Kalau sama Freddy juga ini bukan bukan hari pertama dia debut juga, sempat dibawa di minggu sebelumnya untuk mengubah bagaimana Jordan Legends ini bisa capable lagi, di keep up lagi dari keterturukan. Dan seperti biasa juga ada statistik yang bakal kita bahas dari most notable player kita antara kedua belah mid lane, Pak Lucio dan juga Jero. Ya kalau lihat dari karakteristik hero, top 3 heroes yang mereka pick itu mostly long range dan juga utility power. Cuman Jero powernya ada di pick up juga tuh karena ada kasih. Betul, tapi kalau kita lihat dari segi damage potensialnya ini masih banget perbedaannya. Di angka 1100 perbedaannya, dan kill participation yang bedanya tipis tapi impactful di angka 3% difference. Menurutku, power dari Panglucu ini berkat dengan powernya Mobile Power yang seperti yang dengan ada Novaria dan juga Gordon. Dan kalau sebenarnya aku melihat ya dari segi KDA-nya, KDA Angel itu lebih tinggi dibandingkan dengan damage per menitnya dari Panglucu, lebih karena damage-nya lebih akurat. Jadi dia nggak butuh damage gede-gede, yang penting dia jadi finisher. Karena kan kelihatan kan dari adanya Kadita, dengan adanya Xavier juga, apalagi kalau udah ada Dawn itu bisa menjadi salah satu eksekutor. Karena dari Panglucu ini kebalikannya, dia justru yang memberikan damage di arah awal yang mungkin saja bisa dieksekusi dengan power dari Hazel. Yap, benar ya. Karena aku ngeliat banyak banget momen di mana Hazel itu juga sering banget pakai tanker yang kuat-kuat seperti contohnya Bastion. Tapi Lancelot dari Hazel pun aku juga Hazel kan memberikan power of asasinya ya. Yes. Dan peran dari Hazel di sini adalah berupa peran eksekutor yang handal banget kalau kita bisa bilang, dengan adanya support power dari lini pertahanan belakang ya, which is dari Panglucu dengan kalau crash hero-nya. Dari sisi Hazel udah bisa langsung melakukan eksekusi atau bahkan finishing dari adanya korelasi yang sudah didapatkan atas mid lane mereka. Tapi another statistik dari official sponsor kita Phoenix, ada tim head to head kita, dimana kalau kita lihat untuk gameplaynya lumayan jauh ya. Pajajaran di sini udah lebih lead di angka 32 kali gameplay. Gapnya ada 4 di sana, dan kalau kita lihat average game score-nya bisa dibilang loh. Ya, untuk 7 dari game score-nya, namun dari first blood count-nya ini berbeda di angka 4, yang membuat Pajajaran memang kalau udah ada di server itu biasanya kekuatan laning mereka sih yang lebih kuat di arah side-nya go untuk speed. Karena rotasi dari Hazel ini kan bilang cukup fleksibel dibandingkan dengan power dari Yans yang menurutku lebih ke arah objektif Arthur kalau menurutku ya, dari arah early game potensialnya. Namun kalau kita lihat untuk dari segi Lord Slate ini sama-sama tidak mendapatkan bare minimum 1 Lord per game. Ini kalau kita lihat dari Lord per game-nya 0,7 banding 0,8. Jadi mana berarti untuk di game kali ini mungkin bisa saja kita lihat adanya casting dari kedua belah tim. Dan Jordan Legend untuk diri minggu-minggu awal itu emang punya karakteristik yang power di early-nya itu kadang-kadang suka kelewatan. Jujur aja ya, itu tapi minggu awal loh. Karena kalian harus ingat bahwa waktu itu Jordan Legend kalau nggak salah pernah mengalahkan Evo minggu pertama dengan cukup telak gitu loh. Dan waktu itu tuh power dari Doma tuh juga lagi naik-naiknya gitu loh, sebagai salah satu dominator dari Boss Icon. Namun lanjut ke arah tim head-to-head yang lainnya by Infinix, di mana aku melihat untuk KDA average itu justru lebih kecil di angka Pajajaran. Per gamenya itu lebih tinggi di angka Pajajaran. Kok bisa? Sebenarnya jawabannya simpel. Kalau kayak gini berarti Pajajaran bisa punya power pick off yang tinggi gitu. Otomatis asisnya pun gak bisa terlalu banyak dibandingkan dengan Jordan Legend yang mana selisihnya Ya, selisihnya signifikan banget ya, super tipis. Apalagi kalau lihat dari angka Turtle Slane yang memang so-so sama Lord Slane per gamenya yang diamankan oleh 12 ini, yang membuktikan juga sebenarnya Pajajaran juga Jordan Legends kalau ini agak absen juga, dan kalau punya pertukaran yang cukup equal karena talent destroy-nya juga bisa dibilang signifikan, super tipis, gak ada yang terlalu. Dan mungkin faktor yang faktor terselubung kenapa Jordan Legends lebih minim mungkin karena memang dia di setelah minggu pertama itu tadi ya, setelah minggu pertama masuk minggu pertengahan, kita tahu betul bagaimana Jordan Legends itu mengalami satu buah fluktuatif mode ya, atau bahkan naik turun power dari Jordan Legends itu mempengaruhi angka statistiknya jauh lebih minim dibandingkan tim lawan. Sebenarnya ya menurut gue bukan jadi Jordan Legend ini yang lemah,
tapi lebih ke arah adaptasi tim FPL yang bakal gitu. Karena kita udah melewati beberapa meta loh, yang tadinya Link jadi first pick, Lancelot jadi first pick gitu loh. Terus tiba-tiba masuk ke minggu ketiga, minggu keempat, Cloud jadi band, mas bandnya banget gitu loh. Masuk minggu kelima kita ngeliat jadi mulu sekarang yang di band gitu loh. Jadi cepet banget gitu loh dari shifting itu yang dibawakan dengan adanya power emblem terbaru untuk di season kali ini. Namun dengan first pick Pajajaran mengambil tanah ini bakalan jadi opsi yang bagus banget lawan yang sudah spot antara DS dan juga area Omnipack dengan menggunakan Blazing Strike. Tinggal bagaimana caranya untuk dari babysit yang bisa dilancarkan oleh Rover atau mungkin ke arah mid lane dari Pajajaran. Namun Jordan Legend bisa berkesempatan semuanya akan dilahap oleh api. Sekali tapi enggak langsung dihantam dengan power counter dari Leslie. Yes, Leslie ya, satu counter yang selalu kita lihat juga ketika adanya Cloud yang diamankan oleh teman-teman dari tim yang bermain. Betul dari Fredrin seperti dugaan dari Choji tadi yang cukup fleksibel sebenarnya Fredrin ini mau dibawa kemana karena masih sempat dipegang oleh Marcel juga. Tapi kemungkinan besar ya Fredrin ini ada di tangan seorang Nyats, just jungle dan ya Lancelot yang sempat kita mention juga di awal power dari seorang Hazel. Ini langsung diamankan. Yang lagi maraknya lagi ya setelah Lancelot dengan adaptasi emblem, adanya perubahan dari equipment baru juga, beberapa item. Lancelot di awal sempat balik lagi ke offensive power, tapi shifting lagi nih ke mode tank slotnya. Tapi tank slotnya untuk di meta kali ini lebih ke arah hybrid. Karena kalau kita ngeliat tetap di awal-awal banget minggu dari FPL season ke-8 biasanya Lancelot ya adalah cuman aku melihat bahwa Pajajaran ini punya Aku adalah Yin potensi yang dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Experience mungkin akan cukup dimenangkan oleh teman-teman dari Pajajaran kecuali kalau lawan Magito. Nah itu biasanya dekat banget sampai ke berantem gitu loh, saking seringnya mereka sendirian. Ya, itu dia. Namun untuk di arah gold lane ya, entah kenapa aku punya feeling yang sangat kuat bahwa ini kalau sampai nggak ada yang nge-babysit ke arah Cloud ya, babak belur di awal sih bakalan bisa terjadi banget gitu loh. Apalagi kalau misalkan momennya turtle-nya itu di arah dari XP lane. Wah itu Sang Naga telah Karena kembali. nggak tahu ya sekarang ada nggak adanya 12 experience yang dari Turtle yang membuat akhirnya Turtle ini jadi perebutan yang cukup unggul dan di awal mungkin jarang banget adanya rotasi yang masuk ke area gold lane, tapi dengan reposisi ini perubahan dari strategi mungkin yang dibawa juga oleh kedua tim nggak dipungkiri backup di area gold lane itu wajib banget kita secara mengendali petir gunung. keduanya karena niat gold lane punya power dan masih menjadi ujung tombak poros damage juga di area sisi Pembunuh semua dewa jahat. tapi kalau lihat dari pilihan baiting slot di fase kedua ya, Shield ternyata yang terlepas memang belum jadi pilihan dari keduanya. Ini justru masuk ke fase baiting yang kedua untuk Pajajaran dari Jordan Legends. Sedangkan Pak Wito, power dari Marcel juga, mereka nggak mau ada hero yang bisa mainin laning jauhnya nih, karena tim fight dengan adanya 3 member Jordan untuk 4-1-nya tuh bakal enak banget. Iya, dan entah kenapa aku melihat bahwa ya di Pajajaran kalau mid lane pertama sih kelihatan ada kemungkinan besar bahwa Faramis bisa menjauh juga. Kalaupun emang agak susah untuk ngambil ke arah dari slotnya, tapi seenggaknya ini bisa meng-cover banget ke arah dari Terry atau mungkin ke arah dari Rover Protection untuk Pajajaran arah jauh ini. Kita masih bisa melihat bahwa ada power dari Mufra yang bisa nempelin banget ke tangan dari Nasi, yang dimana itu bakalan membantu juga dengan ditarikan dari Faramis. Atau kalau pengen main arah damage, full powernya itu aja di Patriot. Nice ya. Kalau teman-teman dari Pajajaran, ya karena bisa dinaik juga oleh Jordan bisa Legend. dipakai Freddy dan kalau nggak salah Freddy emang tipikalnya nggak terlalu jauh sama Nokia, dia juga bisa power dan buka power momennya. Apalagi kalau bicara soal Kufra ini cukup bisa ngebuat Lancelotnya terseok-seok ya, karena bisa jadi stopper juga dengan power simple-nya. Dan kita bakal lihat dari pilihan pick selanjutnya dari Jordan Legends yang belum terlihat adalah power roamer berarti. Dari 12 tim terus. Dari kedua tim juga belum terlihat juga power EXP. Even kalau bicara soal Fredrin masih cukup fleksibel. Fredrin masih fleksibel, yes, di XP bisa, di jungler bisa, bahkan di mid lane juga sebenarnya bisa loh. Dan ternyata yang diambil adalah roamernya ke arah Minotaur. Namun dari Pajajaran, mereka mau ngambil ke arah mana? Karena menurutku power dari Florin juga bakalan cocok banget, karena power dari Lancelot dan juga Cloud ini kadang-kadang team fight-nya tuh suka pas. Offside gitu. Blazing Mirror Image sama 5 Pajajaran seconds. Your enemy reaches the best. sorry, Blazing Grid. Smash them. Dan Blazing Grid dan juga Metal Mirror Metal Image. Mirror Yes, Image. dua itu yang bakalan jadi powernya dari Cloud. Jadi Florin bisa jadi pilihan banget, dan romnya ini harusnya rom cover sih yang bakalan kuat banget.
Lakukan tiket dan teknologi dan kalian akan melihat kekuatan Power ya. Dan yang dipilih adalah Chow. Ini cukup make sense sih untuk pilih ke dua power hero yang mereka miliki. Damage yang udah jelas banget, Leslie dan juga Valentina, dan hero yang memang jadi signature dan juga karakteristik dari mereka punya god lane juga, mid lane sorry. Tapi yang aku suka ya dari mereka nggak skip. Kalau kita melihat sekarang Pajajaran, kombonya itu sebenarnya ada dari Teddy sama Gor. Itu bakalan dapetin area object power yang besar juga. Tapi yang aku penasaran adalah kita bisa opponentnya lebih kecil. Masalahnya kalau Pajajaran ini game Legend ada tadi pressure sama Leslie. So, yang bakalan jadi follow up attack itu siapa? Walaupun ada yang nendang, karena untuk early potential menurutku yang paling gede itu bisa dari Teddy. Cuma bergantinya adalah kalau misalkan terlalu jauh. Juga dengan adanya Gord yang menurut kita dia punya power play cepat, rotasi dia juga bakal enak. Pick up area close juga mencukupi bagaimana Gord bisa dibikin terjangkau dengan Leslie, itu masih cukup make sense sih. Dan Yuto, jadi pilihan yang cukup bijak juga dari Jordan Legends untuk memberikan satu buah punishment di area lane pertahanan belakang. Yukis Gord tadi kita bahas ya, dari segi coverannya itu bakal sangat dibutuhkan. Ingat Gord sendiri adalah power utility, dan ya ini dia untuk talent predictions versus the Chelsea. Gimana kita berdua sepakat 2-0 untuk tim Pajajaran kali ini. Yes, dengan adanya 2-0 kepada Pajajaran. Prediksi dari para caster benar karena ini dia untuk game pertama di match pertama kita di hari ini. Pajajaran Esports melawan Jordan Legends. Jadi mana kalau kita bilang power dari Jordan Legends, dimana mereka membawa banyak banget power yang emang niatnya itu adalah untuk musuh Minotaur. So, apalagi dengan Leslie yang kembali kadang-kadang juga tanker berarti ya. Tiga frontliner lebih tepat. Okay, so without any further ado, let's go jump to the lineup dan untuk melihat pertandingan dan juga visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh tim Pajajaran versus Jordan Legends. Yes, dengan diawali dari masing-masing jungler mengambil ke arah dari buff yang ada di tanpa akan muncul dalam 90 detik lagi. Namun sepertinya untuk rotasi awal ini aku tidak adanya melihat division yang didatangkan ke arah club. Jadi harusnya Leslie dari Dewa itu punya peluang cukup banyak di arah Ya, kita lihat rotasi dari Jovi juga langsung ke arah area top, walaupun tidak langsung kasih pressure juga karena harusnya bisa jaga jarak dengan baik, walaupun bisa diamankan oleh pressure. Jadi gunanya juga bisa jauh lebih cepat untuk mempercepat dan kontribusi di area turtle-nya yang mungkin bakal lebih perketat. Tapi nampaknya Joe sudah menerima beberapa serangan yang diberikan, tapi masih bisa ditahan, belum bisa dioper. itu kayaknya tadi salah reviews juga nih. Kayaknya niatnya dari Yas dan Gimana tuh barang di water nanti malah ke arah belakang. Oke, coba kita lihat ya, aman Yans masih bisa putar balik, cari perolehan lain dari jungle-nya karena tampil di awal dia nggak bakal dapat apa-apa juga di arah Wikinian ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga di sini masih cukup safe pergerakan dari Miso. Kalau mau ini agresif bisa langsung dipasang. Tapi kali ini dapat coba untuk dihindari dulu, tapi kayaknya bakal mulai dilakukan. Ada shuttle dari Didi, seperti nggak mau. Iya, masih aman-aman banget tapi kayak gitu di arah top lane di trik-trik mati itu bisa tetap diambil karena lihat ya game levelnya ini udah mulai ada. Level perbedaan dan seriously cukup fatalnya tepat di menit kedua nanti akan ada turtle yang bakal muncul ya, turtle chamber tetap baik AMC, sedangkan yang tertahan di level yang keempat automatically tidak akan ada vision yang diutus sehingga kemungkinan besarnya akan jadi turtle juga untuk farming. Iya, untuk dari segi jenisnya juga lumayan. Bergeser lagi nggak apa-apa ya. Masih coba panas sedikit. Masih panas sedikit ya, ini belum panas juga, tapi lihat yang-nya udah mulai dipapal, tapi dapat yang sendiri masih mau stiker wajah dengan rata profil stiker dan Marcel yang flag pada home bakal coba untuk menerangkan Revolution yang mulai dengan yang satu masih condition dan Marcel yang first blow berhasil diamankan oleh Revolution, bahkan bakal coba untuk memberikan satu buah counter edit dia, tapi nampaknya Wiki di support dan show one last hit masih bisa muncul ke belakang yang juga masih bisa mensusin dealing damage yang diberikan. Oke, aku lihat potensial dari Pajajaran ini udah bagus banget apalagi dengan lihat power dari Hazel Jimmy. Ancaman doang, misalnya Freddy kayaknya bakal kehilangan dari parfumnya. Oh sorry, dapat lagi. langsung diamankan gitu saja oleh seorang Hazel.
salah predik dengan niatan Apresentra bisa mengamankan ke arah Purple Block-nya. Lihat 2 bahkan 3 sebenarnya Turtle ditambah lagi dengan 1 Jungle Monster dan juga 1 Purple Block diambil sama Hazel, membuat tadinya 3 level gap untuk Giannis dan juga Hazel. Ini yang gue bilang dengan power dari Lancelot yang benar-benar bagus banget. Dan melihat dari segi emblem yang dibawakan, ini dibawanya adalah pilih-pilih yang dimana berarti power itu lebih ke arah pick off masuk cabut ke belakang. Kencang banget, coba bola dari satu pemain dan Ian terkena Mystic Cast langsung ditumbangkan begitu saja dari pemain-pemain Pajajaran. Dengan power dari Combo Central dan juga Zor. Sebetulnya karena kalaupun memang pengen coba kabur ataupun kabur dari penalti zone-nya, bakalan ada slow pertahanan. Power dari oleh Pak Musuh karena menurutku item utama dari Gordon itu memang ada 2, Aspen Wahyu dan Nah, itu dia ya. Power untuk penting power ada second adalah juga langsungnya juga belakang benar-benar desut banget, lincah banget dari tadi selalu bisa kasih trigger entah dari penalnya atau bahkan resource masuk pada keputusan keempat memberikan negara yang Turtle yang hadir di bawah pukul 5 masih terbawa sosial Russell dihampir sampai namanya Pak Lucu bakal coba untuk menyebut beberapa pemain negara yang satu lebih tinggal di clear negara yang satu flicker penalti zone yang di copy paste juga seorang Joe Russ masih bisa men-sustain dia langsung dibalikin negara damage yang diberikan oleh seorang Dewa kemudian Marcel dapat bagi pahlawan memberikan satu punishment kali ya Pak Lucu. Oke, momentum power yang dilakukan untuk teman dari Pajajaran ini sebenarnya udah satisfying banget dilihat adanya Magic Gun yang menang karena 2 player ditambah lagi dengan adanya Season yang connect ke arah dari Dewa dan salah. Namun ternyata Dewa masih ada stiker yang menyelamatkan dirinya dan sayangnya dari Pajajaran pun akhirnya tidak terlalu besar untuk bisa menahan beberapa player dari Jordan. Tapi seenggaknya ini adalah momentum di mana mereka sedikit kesempatan dengan mendapatkan 2 kill point. Bagus ya, mereka dapat kompensasi kalau udah soal poin juga kedua-duanya sama-sama punya cara untuk mengantisipasi bagaimana dengan serangan yang datang. Tapi nampaknya yang kali ini tidak mau menjawab yang bakal coba untuk melakukan contestasi di area lo pada saat Raja berhasil buat Hazel mensajir dari Turtle yang kedua yang akan bakal coba untuk body bomb lagi tapi masih bisa menghindari begitu dulu tapi tidak dengan damage diberikan awas seorang WDD yang jatuh bang dia bakal coba di bomb lagi dengan yang satu buat punishment-nya juga manis dari seorang Marcel sehingga WDD hilang ke posisi tengah hilangnya Frank. Dan harus kita lihat ya potensi dari arah goal line kedua belah tim ini dari tadi masih belum bisa terlihat dengan sangat jelas loh. Karena menurut kunci utamanya ya tapi Hazel Hazel kayaknya nggak boleh jauh-jauh masih bisa ditahan karena balik lagi ke tactical item juga ya. Ya, Baru kena dengan udah dibalas lagi sama yang asli tapi teori ancaman doang Joji ya kalau kita lihat ini mereka pasti rasa play reset lagi dan karena juru bunyinya sebenarnya dari tadi ada di tengah dari West. Karena kalau nggak ada penalti itu nggak ada team fight dan sekarang udah mulai defend lagi. mulai di jauh doang tapi Freddy nggak bisa menahan cicilan tersebut dengan penalti dibuka begitu saja buat Freddy down dan Yans bakal coba untuk mulai memberikan satu buah efek punishment karena Tarfal juga udah mulai masuk area win bersama Waka Jelly Free Russell disecure oleh seorang Marcel. Top lane-nya lihat tapi ada Lancelot dari Hazel yang coba untuk melakukan lane jauhnya dan kebetulan player dari Jordan Legends ini cukup jauh sepertinya untuk melakukan follow up ataupun defensive manuver membuat ada satu instance yang didapatkan plus marksman dari Jordan Legend yang ditumbangkan di hadapan dengan 2 power dari Cloud dan juga Zor membuat dari Pajajaran membuat login yang lebih jauh lagi di angka 4.500. Aduh lihat samping dari Hazel tapi ancaman belakang gak mau kasih pressure tambahan fokus mereka sih udah mulai tahu ya mengarahkan objektif inner tarafnya begitu juga dengan Golden Legends jadi perlawanan yang mereka lakukan udah mulai berasa nih mereka udah lagi berada di posisi yang menerima serangan. Oke, hampir tawar teman-teman dari Jordan Legends setelah dari itu dia mundur terlebih dahulu namun kita lihat ini sebenarnya berkat perjalanannya keberanian dari Pajajaran mungkin sebenarnya ke arah Cloud nggak sih? Kalau kita lihat power dari Cloud itu sebenarnya sudah kita cuman Pajajaran dari segi rovernya WDD dari segi permainannya PS itu belum fokus banget untuk ngambil ke arah tim fight yang dipaksakan yang membuat akhirnya mereka tuh sangat mengatakan bahwa nggak apa-apa gue bisa contest tapi ya
lihat hasilnya. Mid lane dan juga XP lane itu udah habis semuanya, bahkan semua yang sana sekarang udah habis. Ya, tanpa Lord ini mahal banget harganya dan bahkan kembali ada satu serangan dan dua poin yang berada di depan menyelamatkan Lasik 2 penalti satu terlalu banyak berubah sama dua pemain Jordan laser tumbang dan shutdown berhasil diamankan oleh seorang Natex. Ya, dan untuk sekarang otomatis Pajajaran makin banyak space lagi. Apalagi dengan adanya Lord yang sebentar lagi akan muncul, membuat teman-teman dari Pajajaran seakan-akan mereka untuk bergaining terlebih dahulu untuk memanfaatkan item mereka dan juga melakukan secara gentle-nya. Seperti yang sekarang dilakukan, apalagi dengan melihat goal game antar jungler. Ini jauhnya udah 2 kali lipat. 3.900 lawan 7.400. Ini udah kelihatan banget ya, game dari junglernya yang membuat otomatis power dari Redemption juga udah mulai berbeda jauh. Karena bedanya 4 level. Apalagi item dikeluarkan oleh Hazel ternyata di game kali ini adalah full ke arah item offensive. Ditambah dengan fakta bahwa Freddy dikeluarkan oleh Ian itu belum ada item ke arah fisikal. Iya. Itu yang bakalan membuat damage pertama tadi diterima oleh Ian. Dan bahkan untuk lawannya sendiri sudah ada dominan. Dan sepertinya saja dia membuat dia memasang damage pertama tadi keluar oleh Pajajaran dengan dua pemain mereka tumpang begitu saja no kompensasi tapi rush tapi terlalu dalam berada di area depan. Iya, dan untuk sekarang membuat otomatis setup dari Pajajaran pun makin dalam lagi untuk mengambil ke arah teritorial yang dimiliki oleh Jordan dan Lian. Better execution di depan sana. Dan tampaknya penonton di area 2 meter dan Kelly kiri berhasil diamankan oleh Bapak Lucu Fish hilang tanpa Lord menjadi satu buah kondisi yang cukup tidak baik untuk didengar oleh teman-teman dari Jordan Legends di mana pastinya juga udah mulai bukan di area bawah dan ada power defensive lagi yang bisa diterapkan. Sumpah tadi kelihatan gak sih Livi itu satu kali tahun keras aja. Bisa dibilang 2 bang itu udah mulai hilang loh. Jadi kalau nggak salah tadi yang kena ya itu Angel sama Dewa. Otomatis langsung semua dengan begitu cepatnya di finish up dengan adanya Phantom. Ditambah lagi dengan adanya Emblem. Membuat dari Hazel itu ibarat mencuri poin di arah top sana. Padahal Jordan Legends itu lagi di dimensi satu sama dia berada dari Jelas, mereka bakal coba untuk kembali terus melakukan eksplorasi dan gameplaynya sekarang dia satu pemain bakal coba untuk buat di bawah lagi Lasik 2 menjadi kiri beberapa memang dari Jordan Legends ya berhasil membanis dari arrest tapi Natex yang terlalu low extend dipanis sebelum adanya double kill berhasil diciptakan dan one more berhasil disegel Pajajaran sebelum Lordnya masuk dari Hazel tertarik di menjelang Jordan Legends Fisher berhasil diamankan oleh Pajajaran. power combo dari Hazel yang menurutku menjadi salah satu ancaman yang paling besar di game pertama kali ini untuk teman-teman dari Pajajaran Esports kepada Jordan Legends. Apalagi dengan juri kunci di arah early game ya, untuk tim fight potensial itu dipaksakan oleh power dari Terizla yang membuat teman-teman Jordan Legends mau tidak mau melakukan initiative team fight atau melakukan pelarian diri menggunakan skill resource mereka, yaitu flicker, dan itu akan menekan banget ke arah early game power potensialnya yang membuat atau juga di tangan dari Pajajaran. Wipe out, commit objective, inisiatif coplos dari Terizla dan combo power gold plus Lancelot. Pajajaran Esports berhasil kuasai game yang Itu nyaris perfect. Bukan nyaris lagi, itu udah bener-bener perfect ya dari setup power. Jalan korelasi dari 5 pemain ini lihat aja baik Chow-nya lincah. Chow-nya ada jadi bakal swap dengan Lancelot juga yang kita tahu tadi power yang kita pilih sebenarnya. namun dengan aku kagetnya melihat adanya item offensive literally ngebuat Vincenzo-nya ini untuk ibaratnya defensive power dari Pajajaran ya dengan cara attack ke arah Jordan Legends. Karena kalau misalnya ada kesempatan buat Jordan Legends melakukan counter attack, memang power dari god lane mereka Dewa belum bisa dipandang di sebelah mata loh. Betul. Lagi komposisi god lane itu bisa chance-nya kami Jordan Legends-nya itu besar banget. Dan yang aku suka adalah pressure di arah Dewa dan juga di arah Legends juga power di arah api. Natex Karena kita jarang banget tadi ngelihat adanya kamera ke bawah. nyaris gak ada, yang doang fokusnya. Betul. Apalagi ini kalau masalah ya 2 turtle itu tidak. 3 turtle perfect. Enggak, posisinya kalau masalah di arah top lane. Yang kombat otomatis ya udah rotasi itu selalu ke arah dari XP lane gitu loh, bukan ke arah gold lane dan jelas MVP-nya di tangan dari Hazel dengan
yang manis satu. Perfect ya, angkanya cantik banget nih dari Angka Hazel cantik nih. ini dari Hazel ya. Dengan total berarti ada 12 average KDA diikuti dengan lihat goal per menit Hazel. Pusing banget sumpah. 40 lagi 1000 bro. Itu 40 lagi 1000 bro. Ini udah tren dari pertama kali Hazel masuk dengan match goal per menit tinggi banget. Dan mungkin nanti aku akan cari datanya. Ini untuk goal per menit dari game. Kalau nggak salah waktu itu pernah ada 29. Cuman itu Jungler. ini jagoan lagi bakal teman dari Pajajaran dengan 2 per menit di atas 360. Tinggi banget, makanya itemnya juga udah sangat-sangat taktik, apalagi kalau Little Despair, Hunter Strike, Ghost X. Kasarnya item penetrasi udah ada sebelum adanya physical defense ibarat dari Itu dia. Itu yang ngebuat tadi damage-nya ditelan mentah-mentah oleh yang udah Hazel udah tinggal jadi eksekutor yang cukup manis dari akhir kita jadi juga oleh para Wudi dan juga Red. Dan ini dia momen-momen highlight-nya mungkin bakal kita lihat ya kilas baliknya ya bagaimana Widi dia agresif dan Rednya juga proaktif. Betul. Apalagi dengan ada combo yang harmoni banget ya tadi ya. Power dari Hunter ada beberapa pick up potential juga walaupun dengan 1/2. Tapi setidaknya tabungan tersebut terkumpulkan oleh teman-teman dari Pajajaran yang ngebuat mereka akhirnya punya space yang banyak banget di arah rivernya. Karena aku banyak banget ngeliat engagement tersebut di arah river, otomatis ujung-ujungnya ke arah kalau nggak Suara, kalau nggak ke arah ditambah TC masuk ke menit ke-9 kita udah melihat adanya goal difference di angka sekitaran 5 yang membuat otomatis space yang dimiliki oleh dari Pajajaran makin luas lagi dan lihat bagaimana mythic dash dari Pak Lucu itu bisa dibilang titik manis banget. Dibilang jaraknya jauh iya, tapi apakah nyampe iya juga gitu kan. Apalagi untuk di era Proman yang kebetulan Promannya itu ada Marcel dan juga Messi dengan power Ingato dan juga Yuzongnya. Namun ini momen pas banget. Jadinya kayak kebelah jadi dua team fight yang satu mencoba untuk penetrasi ke arah belakang dari Jordan Legend yang satu berhenti pada berkumpul gitu loh. Tapi out of nowhere ada penalti zone yang masuk dan pada akhirnya menjadi wipe out juga untuk teman-teman dari Jordan Legend. Dan lihat bagaimana shake dari langsung waktunya Hazel. Udah dari denial ya. Ada yang bisa tahan juga karena udah wipe out, kurun waktu mereka untuk muncul juga udah lama banget dan game time yang dibutuhkan hanya saja. Pajajaran udah berhasil gak ada defensive power item fisikal yang bisa menahan dari Natek. Tapi ya walaupun Natek cuma di game kali ini tidak bisa bersinar dari Hazel, tapi aku sangat sekali dia benar-benar tambah plus jadi ini leading power kayak seakan-akan udah di set up dari awal. Natek tugasmu hanyalah untuk defense karena nanti dua lane main itu dulu sama Hazel Support doang gak sih? Karena nanti pas udah dia join fight, dia cuma cicil-cicil aja. yes. Karena literally gak ada yang bisa ngetiin Natek yang Legend 2 ini. Kill 2 kita kill Flasher. Bisa menyelesaikan juga oleh Dan sebetulnya kalau misalkan kita ngeliat dari player Jordan Legends ya, ini banyak banget tuh yang bisa meng-counter. Gak cuma dari Dewa bisa meng-counter begitu. Tapi ingat, tactical grenade-nya bisa meng-cancel dulu. Dua skill set dari Freddy, yaitu Minotaur Storm dan juga Minoan Fury-nya, itu bisa meng-up, bisa meng-cancel dulu. Begitupun juga dengan Furious Dive, Blazing Duet bisa di-cancel juga gitu loh. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah power dari Pak Lucu yang seperti tadi aku katakan ya, Ice Queen 1 plus Glowing udah ada di tangan dari Pak Lucu, ditambah dengan adanya power dari Immurage. Yes. Yang ngebuat adanya damage tambahan juga kepada teman-teman dari Jordan Legend plus jadi DPS kecil-kecil untuk di finish up oleh Hazel. Seperti yang tadi kita lihat untuk di tim head to head antara Pak Lucu dan juga Jer ya. Ya. Emang itulah setup yang dilakukan oleh Pak Lucu. Early damage-nya dulu, finisher-nya ya tetap di tangan Hazel gitu. Dan yang aku suka adalah Willy belajar juga ternyata menjawab pertanyaanku tadi di arah genetiknya. Yang bakal pick off potensial siapa? Ternyata itu Toyoka. Jujur-jujuran aja. Literally ya. Literally tadi 3 player yang ngikut dari Willy belajar itu Rez, Hazel, sama Pak Lucu. Jadi Natek seakan-akan main brawl untuk di game kali ini. Yes, literally dia bakal solo dulu dan ketika situasi dan kondisinya memungkinkan Natek untuk join, Yes. itu jauh semakin terdapat ya Symphony of Skill yang dimiliki oleh teman-teman dari Pajajaran. Selanjutnya kita bakal lihat akumulasi angka yang diperoleh oleh beberapa tim di post game kita yang udah pasti lah ya dengan perolehan nyaris 1000 gold per minute. Iya. Rich Guy title-nya udah dipegang sama Hazel. Betul, 960 plus adanya Forgotten One ini support untuk di game kali ini gitu loh. Dengan Forgotten One di tangan dari Hazel dengan 11 total assist
ditambah lagi dengan Pak Lucu ternyata yang menjadi damage paling tinggi di angka 54.000 bahkan mengalahkan Leslie untuk game kali ini. Sebenarnya bukan salah dari Leslie juga, tapi karena emang snowball potensial susah untuk bisa di tone down atau dari John dan Legends. Dan otomatis kalau misalnya kita ngelihat ke arah dari Gatis, jelas dia jadi sandbag karena dengan Minotaur yang ada di depan sana niatnya adalah untuk memberikan power. Namun ingat kalau udah pada skill set Minotaur itu yang bisa dilakukan cuma tinggal Minotaur Fury aja, yang dimana kalau kita ngomong masalah durability secara statistik, durability power dari Freddy itu bakal lebih kuat karena dia secara nggak langsung sedikit juga dengan darah abu-abunya. Bahkan kalau kita melihat untuk dari dia 84.000 damage taken, tapi damage deal dari Pajajaran itu di angka 190 lebih. Literally hampir setengahnya dari damage Pajajaran itu diterima sama. Ya karena kita lihat betul ya, masih segar ingatan juga bagaimana poros rotasi dari teman-teman Jordan Legends itu selalu bisa kasih follow up. Karena mereka tahu nih, Giantsnya dapetin power yang enak dari Five, power yang enak untuk top up karya netral, otomatis supplement yang nanti dia kasih karya backup dari dewanya sebagai plan untuk landscape insurance juga bakal enak. Dan setelah gak ada chance buat dari Giantsnya bisa nahan damage yang diberikan, udah gak ada lagi backup plan di dewa sebagai landscape insurance-nya. Justru mereka harus reset lagi karena game diselesaikan di 10 menit saja. Masih ada 2 game, ingat kita best of 3 series. So, sebelum kita fokus ke game yang kedua, seperti biasa buat kalian yang mungkin lagi cari handphone baru, sebentar lagi juga tahun baru. Nah, Infinix Note 30 ini bisa jadi jawaban buat teman-teman yang ada di rumah. Kenapa sih, Kak? Karena 2 jutaan aja tapi Banget, tapi benar-benar worth it banget karena kenapa? Udah dilengkapi dengan adanya 45 watt all round fast charge, ditambah lagi dengan adanya 16 GB of RAM, Wow. ditambah lagi dengan adanya 256 GB internal dan juga 120 Hz refresh rate. Dan jangan lupa ini juga bakalan enak banget untuk main game karena ada yang namanya fitur bypass mode, di mana fitur ini memperbolehkan kalian untuk memainkan game di HP kalian dengan mengambil dayanya dari charger, bukan dari baterai. Yang ngebuat pertama umur baterai kalian panjang, yang kedua HP kalian makin adem lagi. makin adem lagi. Nah, Bener. dengan ada klaim tersebut, kalian udah no worries lagi kalau main HP sambil di charge dong. berarti. Yes, betul akan banget. dilahap Aman banget. oleh Karena nggak api. bakal ngisi ke daerah dari baterainya gitu loh, tapi ngisinya gue langsung daya power gitu loh dari HP-nya, bukan baterainya. Wow. Beda ya. Beda banget. Interesting sih, 2 jutaan doang, tapi teman-teman udah bisa dapetin kualitas yang luar biasa dari Infinix Note 30. Nah, jadi buat kalian ya yang mau yang baru-baru nih ya, menuju tahun baru bisa langsung check out nih Infinix Note 30 di e-commerce kesayangan kalian. Nah, kombonya kita nggak pernah capek-capek kasih kalian. Kenapa begitu ya? Kan ini ngurusin sama Oh yang tengah tadi. gitu, baik. Biar Nah, kita- keren. Baik, kita kasih satu solusi lagi nggak sih buat teman-teman yang mau kombonya bareng Infinix Note 30 kan udah oke nih, game powernya udah oke. Nah, komunikasi, kalau ngomongin game, apalagi kalian mainnya Mobile Legends Bang butuh komunikasi guys. Komunikasi itu penting, gak cuma di hubungan doang, tapi pas main Mobile Legends Bang itu juga penting. Benar tidak Coji? Betul Nah, sekali. Oraimo ini bisa jadi jawabannya. Karena apa sih Kak Coji? Karena balik lagi Oraimo ini punya playtime up to 40 jam. Wow. Dan Oraimo Free Pulse Lite ini juga punya fitur yang namanya low latency mode yang memperbolehkan kalian bisa sinkron antara apa yang ditampilkan dengan apa yang kalian dengar. Karena kalau misalkan kalian biasa dengar ada tulisan retreat, biasanya nggak lama kemudian Berharap ada mereka suaranya lebih kuat. initiate retreat. Nah, itu keluarnya barengan kalau pakai Free Pulse Lite ini. Karena kalau untuk map lain mah delay gitu loh. Tulisan retreat cuma sedetik kemudian baru initiate retreat. Wah. Udah kalah divide duluan itu. Udah kalah duluan deh. Nah, ini makanya sih bisa jadi jawaban buat kalian para gamers-gamers yang ada di rumah ya. Bisa langsung check out karena harganya juga luar biasa murah di kantong pak kalian semua. Affordable banget lah. Affordable banget karena mulai dari 100 ribuan aja kalian udah bisa check out mobil yang mana biru atau hitam, tinggal kalian pilih aja di e-commerce kesayangan kalian. Atau terdekat. Tapi itu dia untuk memperoleh jawaban picknya. Sebentar lagi kita akan mulai. Yes. Maka dari itu dengan sedikit dari sekarang dari Jordan Legend dengan banning awalnya menuju ke arah Angela dan juga Karita. Kalau tadi kita ngelihat adanya Idit, apakah Idit akan di-ban? Namun yang lebih menarik lagi itu adalah ini sebenarnya bisa aja loh Pajajaran melepas ke arah cloud-nya dan Pajajaran ngambil ke arah Destiny-nya. Seperti first pick dari Jordan Legend tadi dengan mereka mengambil ke arah Frederick plus Resting. Namun Pajajaran tadi kalau nggak salah untuk first pick-nya itu
itu Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? kemudian habis itu Lancelot plus Angela. Dan nampaknya Cloud yang ada kena global ban itu pricing untuk dilepas buat Dewa ya. So teman-teman dari Pajajaran coba untuk konsennya karya Gongnya terlebih dahulu, menarik. Dan juga kalau Akulah bicara sang soal pengendali petir kuno, template ya, memburu semua kalau dewa ini jahat. jadi pilihan terakhir ini malah makin template lagi. Tapi mereka mau respect juga nggak nih sama Hazel, karena kita tahu Hazel ini powernya asli banget. Dan ternyata itu kontes mereka jelas. Kalau Pajajaran dapat money-nya, at least mereka dapat ini. Iya sih, karena sebenarnya Pajajaran juga bisa nge-ban ke arah ini juga, karena Jens, correct me if I'm wrong ya, tapi aku belum pernah deh kayaknya ngeliat Jens pakai Fanny. Kalau oh ada tapi jarang banget, cuma 2 atau Karena memang 3. Fanny kan selalu di ban ya. 2 atau 3 game kalau nggak salah. Iya aku inget itu bener-bener di minggu awal ya kalau nggak salah ya. Minggu kan dia masuk 2 minggu lalu ya, dan yang dipertontonkan tuh benar-benar power of assassinnya. Iya, yes. Dan ini kita akan melihat untuk dari segi Pajajaran satu band lagi. Ternyata dikontes kan, karena Tesla yang ditutup. Dan sejauh ini sebenarnya masih ada Valentina juga untuk pilihan dari Pajajaran di arah mid lane powernya. So, Jora Legend, first picknya ke arah 2 hero yang cukup mahal. Apakah ke arah Idit atau ke arah Fanny? Pertanyaan besarnya ke arah sana. Dari Yamsnya ya. Swivel, Yes. Fanny terlebih dahulu. Menarik. not bad. Stopper dari Pajajaran. Ukurannya open banget. Kufra open, Idit juga open, Inter XP juga sangat overpower gitu loh. Yes. Dan sedikit fun fact, sekali lagi aku mau himain ya kenapa Idit overpowered banget. Ingat, satu physical ataupun magical defense itu di convert jadi 3 basic power pas dia pakai Primal Ride. Jadi coba pakai 5 blade armor itu basic power 1600. Saking gede powernya. Dan ternyata yang pertama diambil adalah Isyori, Parabis dan juga Pavel. Indusnya juga. Oke, cukup menarik dari Pajajaran. Dan berhasil bilang ini tren yang kedua. Brian ini gitu loh. Ini tuh benar-benar pas banget. Jadi Pajajaran bilang ya udah nggak apa-apa ambil aja Iditnya. Tapi aku udah mulai sedikit melihat kayaknya konsep dari Pajajaran dengan membawa ke arah Karabis dan juga Makito. Ya cooldown yang lumayan cepat di arah late game-nya. Mungkin late 12-15. Biasanya itu kalau nggak salah cuma sekitar 5 dengan 20% cooldown reduction. Yang buat dia bisa menjadi salah satu backstabber yang cukup fighter durability untuk tolong tim lainnya. Ya, apalagi udah ada natural ya, makin ngebuat enak banget sokongan nolong impact yang mau dibawa Pajajaran. Dan sebetulnya formasi satu ya, karena mobilitasnya tuh tinggi banget. Dia bisa email nanti power dari Fanny yang kemungkinan besar bakal dituntut nantinya bisa mainin karya lebih jauh, bisa power eksekusinya agak sekuat itu lagi. Itu dia lepas, belum jadi prayo, Kufra udah pasti jadi jawaban stopper dari ruang untuk Fanny bergerak. Dan juga Sapphire untuk mid lane mereka. Aku pikir kalau Kita bahkan Salman juga masuk kalau nggak nge-ban ya. Elkart masuk cuman agak repot dengan ada power dari Sapphire. Karena power dari Sapphire kan bisa dibilang cukup buat Time and tide wait for no one. Namun, terus di band selanjutnya dari Pajajaran ini nge-bandnya ke Vintage terlebih dahulu dari Jordan Legend dengan Parabis Master dan juga Kukra. Mungkin bisa nge-band ke arah Assassin. Hanya buka atau mungkin salah satu yang paling berat bagian Bisa dipersempit ya, balance baiting ya untuk nantinya ya apapun yang bisa men-missile itu diantisipasi dengan cara di-ban aja. Jordan Legends dari power jungle-nya Hazel, Assassin atau juga beli-beli buat So, we'll see Jordan bakal coba untuk concern kemana nih. Karena kalau bicara soal god lane, sebetulnya Pajajaran juga belum punya god lane. Kalau mereka pakai god lane, benar. So, Jordan Legend Brody ya. Oke, sama-sama ke arah dari goal lane. Nextnya mungkin saya bisa di-ban juga. Apalagi cukup bilang punya manuver yang lumayan tinggi lah untuk bisa bergerak melawan ke arah Fanny dan tidak mungkin. Mereka band selanjutnya dari Sword dari Pajajaran. Satu lagi dari Jordan jangan bisa. Karena Martis juga jadi pilihan loh, Martis mau ikut. Perlu banget itu Immune ya kan? immune, rusak dari kabelnya manusia. Iya,
dan dia langsung ya di-nail dulu supaya Fanny-nya yang penting safe ya. Game first ini untuk Fanny bisa bermove dari Jordan Legends, tapi selanjutnya udah full pack ban fase pertama fase kedua dua-duanya sama-sama ngebela persempit Brody untuk jawabannya kan Brody di top lane ya, dia bisa nge-handle Fanny kalau nanti Fanny mau langsung stunting ke area pas juga karena ada satu back dari counter strike-nya. Pajajaran botlane yang cukup independen. Intel ternyata di bawah. Kenapa aku pikir tadi sebenarnya Melisa sih? Agak susah juga kan. Iya. Ya, ada Kairos jadi apalagi power early-nya Melisa juga cukup gak seperti sedia kala kan, cukup siap-siap juga ya, powernya late game banget. Sedangkan dengan adanya Fanny kan early agresif banget nih biasanya. Juga dari Pajajaran dan Jordan Legends mereka belum punya bot lane, masih ada clean power, masih ada dari Bruno bisa dipikir. Jordan Jadi pahlawan Leslie kan harus dijaga masih dipakai, mungkin Bruno bisa keluar. Katakan semua, kan ya? sebenarnya kalau mereka mau mainin power bot lane Magic juga oke sih, karena udah ketutup sama Assassin Damage kan. Ari plus Arnold, wah ini gede juga ya. Dari sisi powernya, Karena ada edit loh yang untuk single target sisi powernya itu kalau nggak salah sampai 4 detik dengan full combo semua skill yang nyala. Cuman kalau kita ngelihat cara Arnold, balik lagi ini area on. Cuman karena ada satu hal yang bikin apapun boleh nggak delay. animasinya udah bener-bener patahin banget. Dan bahkan kalau misalkan kalian player on juga inget ya, Martin dulu juga Mortal Kombat lagi lagi dulu Iya, dikurangin kan. banget aku dulu ya. Makanya Martin tuh keluar pas aku SMA kelas 2. kita seumuran kan? Ini seumuran ya, Pak. Seumuran ya. Kebetulan kelas 2 Martin keluar. Iya. Makanya Martin sempat redup ya di beberapa season. Akhirnya dengan lain yang balik lagi dan power assassin dibalas dengan power assassin agresif dibalas agresif link. Wah, antisipasinya sih banget. banget sih ini masuk ke arah belakang belum bisa dibilang cukup susah Banyak juga yang untuk bisa disentuh disentuh oleh Edit, makanya mungkin itulah Pajajaran alasannya kenapa mereka pede Editnya. Dan itu dia untuk pick dari 12 tim 10 hero terakhir April dan Momo bisa sama David yang mana nih, karena ini benar-benar sama-sama kuat banget gitu loh. Kalau kita ngeliat ke arah Jordan Legend, drafting mana di game pertama tuh bagus tapi powernya tuh emang udah ketutup dengan early dari itu ya. Udah out of this 960 minit cuy, itu tinggi banget. So, kita akan ngeliat untuk game keduanya bakal seperti apa perjalanannya. Dan untuk dari early potential, kenapa ya, aku melihat sekarang itu ada kebalikan. Kebalikannya apa tuh? Karena kalau biasanya Fanny di arah late game membiarkan itu biasanya punya power yang bagus banget untuk one combo. Karena kalau di arah early game yang bagusnya inisiasi. Nah masalahnya Link di arah early game itu kalau sekali aja performanya Semuanya ya, dua-duanya depend on power 4 lobak untuk energi mereka. So, mungkin kita akan lihat sebentar lagi visualisasi juga hasil akhir yang berhasil diamankan oleh kedua belah tim. Sementara agregat poin berhasil diamankan oleh teman-teman dari Pajajaran. So, ini satu game terakhir yang bisa digunakan dengan baik oleh Jordan Legends untuk memaksa kita masuk ke game yang ketiga. Karena lihat, Res ini aktif banget dari tadi yang nampaknya keaktifan dari Res. Tentu dimulai dengan Res 11 Hipo yang masih Res Gojek ditekan melap lagi dengan Res 11 Hipo yang catat ini dan Res Silver lebih belikan membuat berhasil diamankan dengan adanya Mystic Build dari Soracho. long range power yang diberikan oleh Angel cukup baik untuk melakukan pick up potential, namun saat jadi hampir banget bisa dari arah Marcel dan dengan satu bar HP tersisa. sepertinya Pangleju mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Mumpung belum ada downing light dari Angel. Namun ini menjadi good sign juga untuk Jordan Legends karena early game potential mereka bilang cukup aman untuk sekarang. Bahkan kontes sekarang turtle-nya, aku juga penasaran nih soal berjalan seperti apa. Karena dari 12 tim ini tipikalnya sama-sama tipikal ke arah assassin. Dimana kalau untuk tipikal ke arah assassin, turtle pertama itu biasa di relay. Biasanya ada keterlambatan beberapa detik nih dari Jax dan juga Hazel untuk masuk level 4-nya. Dengan adanya pergerakan Res tadi, wasting time berhasil yang beberapa bisa persekian detik bertahan di level 3. Sedangkan Hazel saat ini udah mulai coba untuk memberikan satu buat serangan. Flicker kembali dipaksa dikeluarkan oleh
oleh seorang Freddy. Iya, dan engagement dari Pajajaran udah mulai ya kelihatan pengen coba untuk keras kepala masuk ke arah invasi dari Jordan Legend. Namun ternyata masih bisa digagalkan dengan adanya power dari Freddy yang cukup tebal plus cukup mengerikan kalau melihat udah ada pasif bar yang penuh. Itu biasanya ngerinya bukan karena sisinya tapi dia outputnya di saat Tremor dibuka. Dan lihat lagi-lagi Pangucun juga Widhi Belajar sudah mulai berbuka. Ya, jadi udah mulai mantau aja nih. Oh kan masih cukup di arah Markova. Ini turtle-nya masih aman, bisa di set up sama Res juga. Ya mungkin ternyata udah diambil duluan di startnya sama Marcel. Udah ditarik, udah diberikan satu buah manajemen, tapi nampaknya satu pemain ready. Maka coba untuk boleh diberikan satu buah Red Dead Locked the Day. Dimana kali sisi yang secara mundur ke belakang. Itu dia gunanya dari Netherrealm yang dibawakan oleh Bang Legend game kali ini untuk memproteksi beberapa player yang hampir saja terkena one hit combo di tangan dari Yan. Yan masuk dari bottom lane. Marcel bakal coba untuk memberikan satu buah di dalam dan kehilangan power di area turtle sehingga berhasil mendapatkan karya objektif turtle-nya karena itu gak cukup ready nih untuk kontes dengan Marcel. Bakal coba untuk melakukan kayak Widhi yang berhasil men-secure dengan area satu buat tembaknya jarak jauh juga yang diberikan oleh seorang Jero. Itu hampir banget ya, cuman beda sepersekian detik aja untuk bisa nge-reveal Hazel yang ragu recall. Dan yang aku kaget adalah masuknya dari Yans dengan hanya literally satu kabel dari masuk loh. Tiba-tiba dapetin ke arah turtle-nya, apalagi dengan engine yang dibawakan di game kali ini. Itu bukan ke arah Season Hunter, namun Rapture dan juga Master of Assassin. Membuat damage potential ini, apalagi untuk One Piece Operation ini benar-benar gede banget. Kepung juga dengan power dari Little Mission. Ya, full offensive ya. That's why dari mereka punya goalsnya juga power, ada survival nih dengan yang tenacity yang dia pilih. Sedangkan kalau juga Hazel bakal coba untuk menggunakan personal power dengan pantauan. Tapi Res juga gitu ya, memberikan satu buah evacuation time juga buat yang bisa rotasi dengan cepat. Dan selanjutnya kita jarang banget lihat semua antara Res dan juga Marcel karena memang dari Res sendiri selalu rotasinya gak ke area jungle. Iya, pas banget sih Pink. Ada satu buah pelukan, ada Tyrant Red mengarah ke area Joel, disolve lagi dengan area satu buah Flicker Freddy. Remaja untuk menggunakan Red Roll-nya, disusul lagi dengan area satu buat Apple Top Flash yang dinamiknya dari yang flick out dan tiga. Iya, balik lagi ya tadi kita melihat tadi kombo yang bagus banget dengan dari dari Ghostbuster diikuti dengan adanya Tyrant Revenge yang on point kepada teman-teman dari Jordan Legend. Namun, pergerakan dari Marcel udah mulai berbahaya. Apakah bakal coba untuk follow up lagi dengan area satu buah damage yang diberikan Hazel masih bisa bertengger di sepersekian detiknya, tapi nampaknya berhasil disecure oleh seorang Marcel. Tadi agak dive into deep ya, Iya. sebenarnya ya power dari dari Hazel yang sendiri tadi. Aku kaget banget gitu loh. Ngeliatnya mungkin dari segi bagaimana saya itu udah gede banget ya, potensi gitu banget ya buat teman-teman di Pajajaran. Namun justru Hazel itu enggak, dan lihat Purple Wolf tuh udah nggak ada gitu loh. Kebetulannya mobilitasnya masih One hit situations ya, sayang banget tadi Hazel harus hilang dan tidak ada Purple Buff yang membuat energinya juga terbatas banget untuk masuk ke area sektor hutan dan bakal coba untuk follow up lagi dengan area satu buat dari tapi damage yang diberikan oleh seorang Pangaluci untuk buat turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Pajajaran dan bakal coba di follow up lagi dengan damage yang diberikan di mana Freddy jadi korban pertama disusul dengan hilangnya Dewa sebagai korban selanjutnya. oke, ini banyak sekali why moment ya sebenarnya kita ngeliat ya. Tiba-tiba masuk dari Pangucun dan ternyata bisa diambil dari sekitar turtle. Lihat ya, goal swingnya tinggi banget ke arah Pajajaran. Membuat mereka langsung dapat goal game di satu chase saja. Dan bahkan kita akan melihat Tristan replay terbaik KFC, dimana dengan gak lama setelah turtle diambil, Netherrealm langsung dibuka loh untuk menjadi salah satu proteksi juga agar tidak ada yang kena one shot combo dari power yang dibawa oleh Yan. Dan gak lama kemudian lihat momen benar-benar langsung hadir. Wait a minute, ada satu Opalo Flash di outplay dengan yang missing the body match yang dibuka Marcel. Lakukan satu buah finishing sekali Pangucu yang harus membagi kali kedua. Oke, Res. Sebenarnya coba untuk defense terlebih dahulu dan ternyata masih bisa defense dengan cukup baik. Sebenarnya tadi aku melihat ya, engagement dari Jordan Legend itu punya power yang cukup tinggi dari Metal Flash-nya. Namun dari beberapa poin ke arah Pajajaran pun nggak bisa kabur dari engagement Jordan Legend, apalagi sebenarnya Agresivitas mereka sudah mulai terpantau di mana Res tumpang. Bakal coba di follow up lagi dengan area satu menghujamkan Diamond Sword Delivery. Ratu disecure oleh seorang Hazel. Freddy bakal coba ditolak untuk bisa mundur dengan selamat karena bombing bomb. Di situ lain ada satu buah serangan yang mengarah ke area Joel. Tapi Flicker menyelamatkan seorang Joel. Ada satu buah downing leg dan nampaknya Joel masih coba untuk memberikan satu buah perlawanan. Ada bombing bomb yang mengarah ke dirinya Joel sudah survive tapi tidak dengan area satu buah Bill Gamble yang menjadi double kill. Berhasil disecure oleh seorang
Namun dari segi objektifnya ini udah mulai ada progres dari Pajajaran, tapi tidak untuk Jordan Legend. Ngelihat dari target yang dibawakan oleh Pajajaran itu semuanya masih komplit dan mungkin bisa dikejar apa. Bakal coba untuk mulai diberikan satu serangan 1v3 situation. Ras berhasil men-trigger karya Dewa untuk kali kedua dan Rasnya still alive. Ya player untuk Genius power dari Jordan Legend kepada Res. Somehow Res juga masih sempat dan bahkan gak cuma itu, dia juga kuat untuk melakukan defensive manuver terhadap battle hunter yang dimiliki oleh teman-teman dari Pajajaran. Kemudian goal game balik lagi di atas 1200 dan Widin Belajar pun tadi juga melakukan zoning count yang bagus banget ke arah Joel, ngebuat dia nggak bisa positioning dengan baik untuk melakukan long range potensial dan teman Jordan Legend sekarang Pajajaran. Oh, lihat Ras masih dengan job desk-nya masih menilik karya posisi dari seorang Yams, tapi nampaknya Fritarto berhasil disecure oleh seorang Hazel tanpa adanya pertukaran dan Ratli bersenjata on point coming from Hazel, namun orange buff-nya dari Yams disecure olehnya. Iya, dan ini ngebuat harusnya Ian ternyata power dari orange buff-nya, sorry, purple buff-nya ini harusnya masih punya banyak mobilitas, cuman emang liatin udah invasi lagi. Gas invasi kembali lagi ke arah Freddy. Karena coba untuk membuka karya Franco yang pede lagi dari yang ini pertama bola dan dari seorang Marcel membuat Widin Carlos menjadi korbannya. Oke, ini damage potensial dari Golden udah mulai kelihatan juga sih dari Namex dan juga dari Dewa, namun power dari Dewa udah mulai kelihatan lebih tinggi dengan level 1 game lebih tinggi. OM Apex almost die, masih bisa survive, masih bisa mundur dengan selamat. Dan nampaknya lihat Hazel coba untuk jaga perimeter terlebih dahulu. Hati-hati, akan ada counter initiate yang perlu dikasih Hazel di sana. Ini skirmish sebenarnya banyak banget dari kedua belah tim, bahkan kita melihat adanya skirmish tidak ada perubahan sama sekali, tapi yang terlihat adalah untuk melakukan banyak. Cuman yang lebih dominan untuk sekarang itu adalah dari Pajajaran. Lihat dari segi positioning mereka di mana Jordan Legend itu nggak dikasih lebih dari mid lane pivot. Ini midnight apa ya, bisa dibilang team match infinity dilakukan oleh kedua belah tim dan bakal coba dipelop lagi mana Ras berada di tengah kerumunan tapi masih punya power defensif yang cukup kuat, kita bisa bilang. Iya, ini sebenarnya motonya adalah Mid River My Adventure sebenarnya. Emang karena dari tadi kebanyakan inisiatif itu di arah sana terus. Dan lihat tidak top lane, Hazel akhirnya ngambil arah lane hijaunya dan akhirnya progress lagi dari teman-teman Pajajaran ngambil ke arah satu karangnya. Begitu pun juga dengan lane hijau dari Res, dimana dia langsung ke arah bottom lane juga dan bahkan sudah ke arah dari Yas. Ya ini masih dengan pola yang sama ya. Gua mobilitasnya jalan banget nih. Job desk-nya jalan banget. Res untuk lane hijaunya dan juga Hazel untuk lane hijaunya. Apalagi kalau bicara soal Hazel, sini Hazel juga sukses untuk menjadi aktif. Iya, karena Hazel tuh dari tadi datangin itu cuma kayak seakan-akan kayak pahlawan lah. Dari datang itu pas banget di momen yang tepat, di mana dari teman-teman Jordan Legend itu tinggal tipis-tipis banget. Karena yang jadi salah satu tipikal damage untuk ngelakuin apa ya, bisa dengan cicilan ya, itu sebenarnya dari tengah dari Despero masuk di sana backstepnya terus-terusan jadi terus di arah depan itu mati dari ya that's it. Hubung gua waktu yang main oke dan bahkan lihat Ya, satu buah serangan yang tiba-tiba datang dari WCG. Malam dengan satu buah golem. Jauh tunggang serta dengan Etarot yang berhasil disecure oleh Pajajaran. ya, sekembot ada space yang cukup luas untuk teman-teman dari Pajajaran mengejar ke arah Yansnya, dan Yans pun dikejar oleh Res dan pada akhirnya ngebuat Yans semakin jauh lagi dari segi Lord yang sudah pop up di menit tersebut. Sekarang punya chance yang sangat bagus bahkan golden opportunity bagi teman-teman dari Pajajaran untuk melakukan push ke arah Lordnya, dan ini ada Marcel langsung untuk mengganggu. Ya, setelah coba dikasih distraction seperti nampaknya Hazel masih bisa mendapatkan satu buah pocket dengan adanya retribution power, sedangkan Marcel nampaknya sebagai rombongan masih belum mau dipolap lebih jauh lagi, tapi WDD menerima penetrasi yang cukup besar dari seorang Dewa, sedangkan dari Resnya bakal coba untuk memberikan trigger retributions yang masih bisa on point di area Purple. Iya, jadi udah terbuktikan ya kenapa damage dari Pajajaran itu tinggal di finish off sama Hazel, ya karena itu tadi tugasnya dari Res. Temennya di mana, dia mah di mana gitu loh kan ya. Ya, karena dia tahu gak sih dengan kondisi seperti ini, otomatis dia bakal diutus untuk mainin lane hijaunya nih. That's why tadi dia pintar banget, dia ngebaca rotasi dari Fanny yang mengarah karya top lane dan that works well di mana Iya. nggak bisa di-secure akhirnya sama Jadinya match up itu XP laner sama jungler untuk sekarang gitu loh, karena dipaksakan juga oleh Res yang ngambil lane hijau aja, otomatis kalau didimin juga salah gitu loh. Tapi bisa hancur. Yes. Teman-teman dari Jordan Legend sementara yang punya mobilitas paling tinggi itu cuma Fanny dari Yans doang. Yep. Dan ini pun akhirnya ngebuat adanya combo yang cukup
unik di game kali ini. Kombonya kalau misalkan dari TV lihat, itu Natek sama Fanny nempel mulu. Selalu ya. Selalu nempel mulu. Selalu ada sasaran support dari Palu juga, cuma support power dia bawa lethal injection juga, damage burst-nya berasa dari Tempest dan juga dari adanya serangan yang diberikan Ghostbusters, dan Lord ini belum punya power charge, masih bisa ditahan, tapi lihat kalau ambil datang dari Pajajaran begitu jilat, yang kedua satu gelombang wave yang terakhir bisa dimaksimalkan untuk menghancurkan Tristar Fallout. Mendapat tempat karya Windy di killing free, Rasul lewat kontra Dewa, free space diberikan yang membuat satu pemain harus tumbang, mega kill. Rasul diamankan 3 untuk Nothing dan Res masih bisa bertahan. Yes, dengan Res memiliki 2 pasif bar sebenarnya yang terjadi di arah Tempest sana adalah sisi power lagi sebenarnya. Kita langsung aja lihat instant replay by KFC, dimana masuknya dari Res ke depan sana itu mancing juga di belakang juga ikutan masuk. Namun ingat, hari power dari Dewa ini udah mulai kelihatan lah potensinya dan bakal free hit banget dari tadi, ngebuat banyak potensi di mana Frontlaner dari teman-teman Pajajaran udah cepet banget tumbangnya. Sekalinya Frontlaner dari Pajajaran mau tumbang, ya udah mereka semua bakal disengage karena yang bakalan nahan mereka satu-satunya terakhir itu cuma tinggal Trail aja. Dan ngelihat dari segi itemnya, perbandingan antara Frontlaner itu sama dia dengan aja. Wah, ini dari item setupnya yang berbeda. Dimana item setup dari Kari itu lebih ke arah power dari attack speed. Part-partnya bahkan itu ada unsur attack speednya. So, pasti bakalan cepat kebuka lagi dan itu bakal ngasih true damage juga ke arah dari tanker. Namun, kalau misalkan kita lihat arah detail, ini kan juga punya damage yang cukup oke. Tapi dari segi itemnya, dia itu masih belum mantap yang dimiliki oleh Dewa. Karena dia juga pakai Karas Electric plus 1 knife untuk sekarang. Dan untuk dari damage-nya Hazel ya untuk sekarang, menurutku power yang dibawakan dengan Berserker Fury dan juga Blade of Despair ini udah tinggal masalah bagaimana mendelivernya aja. Karena kalau dari segi damage udah kalau ditanyakan. Ya, tadi out of nowhere ada 2 poin eliminasi ya. Selanjutnya control play bakal coba untuk dikeluarkan juga Ledger dan Legend, hanya kasih Neo di ancaman belakang untuk menandakan bahwa mereka udah siap untuk nantinya kontes di area Lord Objective Metal yang bakal menjadi sorotan. Semoga jungle cuma yang jadi pertanyaan nih, wave management wave-nya tuh gratis banget dari Pajajaran, bahkan shutdown Rasul dapatkan oleh Tarkismo, double kill, looking for more karena ada satu pertanyaan revenge yang pasti bisa dihindari oleh seorang Joe. Base mid lane-nya berhasil dihancurkan, perbedaan kualitas bakal jelas di mana Control Play coba-coba dibuka oleh Minidi, mengarahkan yang ini pertahanan belakang dan bahkan satu pemain down di second draw seorang bersama dengan Marcel yang bakal memberikan satu ball lane movement yang dibalikan dengan adanya power dari seorang Grace Base, Rex Boss dan 2-0 berhasil diamankan oleh Pajajaran. Satu momen saja di mana power dari Fanny telah diperangkap di tempat yang seharusnya dia menangkan, yaitu tempat untuk Purple Buff. Tapi dengan adanya bagus banget prediksi di Pajajaran, apalagi dari coverannya ya tadi ya, itu nutup, literally nutup jalan pulang untuk terbang dengan Fanny dengan adanya bounty ball. Kemudian akhirnya ada bentok gitu loh, ada bentok terus, dan pada akhirnya ya udah kelihatan gitu loh, dengan sekalinya Fanny sudah hilang, bahkan Pajajaran tidak mengconsider sama sekali masalah Lordnya, karena mereka ngelihat banyak yang dengan adanya 2 player tumbang dari Jordan Legends untuk melakukan one stage push terakhir. Hazel power strong setup Aku tidak takut pada slash natural support The war slot yang Pajajaran tak terkalahkan. Esports memenangkan game kedua untuk di match pertama kali ini, dan aku akan katakan untuk sekarang sih kayaknya nih ya match yang tercepat ya kalau untuk aku ya. Ya, Karena biasanya dari segi gameplaynya yang aku cash itu rata-rata 14 sampai 15. itu udah paling cepat sih. Itu Iya. udah paling cepat gitu. Under 15 lah, under 15 itu udah kelar, tapi ini Pajajaran ya super cepat banget, apalagi game Yes. yang kedua tadi intens banget. Mid cuy. Karena itu dia tadi dari dua-duanya sama-sama menggunakan power of asasi, apalagi tipikal dari Vanilla Jordan Legends tuh persis mirip-mirip sama game yang pertamanya Pajajaran. Cuma Yes. sinkronisasi sama God Lane Power dan Big Lane Powernya nggak kelihatan nih. Itu yang membuat akhirnya dari Fanny yang full offensive power harusnya tadi dengan emblem Master of Ascent dan juga Rapture yang Yep. bakal berfokus karya offensive power, Power. itu ketahan banget dengan rest dari awal. Itu selalu kasih punishment pressure karya yang punya Fanny. Sebenarnya menurutku tadi di arah early potential Fanny yang dibawakan oleh Yats itu works banget, apalagi untuk nge-pressure ke arah Natex. Yep. Kebetulan Link itu kan mid to late game power. Welcome Juga dengan to power Mobile dari Intel. Legends. Namun yang udah mulai berubah adalah ya 5 sebenarnya seconds till the enemy reaches the boundary. Attack! Smash them! mid game. It game.
Masuk ke arah mid game udah dapat beberapa item spike itu yang membuat respon akhirnya lebih ke arah Olympus Nasty, bukan Davis di arah mid game. Kalau masuk ke arah Davis ya sekali 12 ke atas, yang dimana akhirnya power untuk mencicil teman-teman dari Jordan Rangers. Ya tetap lagi ya sama aja kayak gitu sebelumnya, dimana finishernya itu tentang Hazel, dan tentu saja yang menjadi MVP adalah Hazel dengan 5 gol dan juga 5 assist. Perlu diingat akan ada sebanyak 1,5 kalau nggak salah dari segi critical chance dan juga damage buat dua item dari Hazel dan juga Fury. Critical damage itu pasti ada dari Hazel, dan kita lihat faktanya bahwa ada yang membuat bisa menembus pertahanan. Nah dulu udah jadi stack nih, itu gol menit 98 kan posisi early game yang ke pressure. Bayangkan kalau misalkan early game Pajajaran di game kedua kali ini itu ke pressure game. Wah ini aja Hazel ya, gokil banget farming patternnya, bagus banget farming mesin. Again farming mesin jadi satu perasa yang mungkin kita bisa bawa ketika melihat adanya Hazel dengan power assassin yang dia miliki, dan mungkin kita bakal lihat ya kilas balik bagaimana Hazel bisa menyesuaikan diri. Kalian perhatiin dari menitnya, ini menit 5 kill point di tangan dari Jordan aja lebih tinggi loh, 5-3. Emang di sini ada momen turning point menurutku di Davis, di mana dari segi TFA dimenangkan tuh teman-teman dari Pajajaran, dan itu pun sedikit sama bukan benar-benar jadi advantage gitu loh untuk teman-teman dari Pajajaran. Namun masuk ke menit ke-6 kita bisa melihat bahwa dari segi perbedaan level itu sedikit leading oleh teman-teman dari Pajajaran dengan kill point yang lebih rendah. Karena apa? Objektifnya kalian lihat 10 menit pertama itu objektif sudah mulai pada hilang, masuk ke 12 itu udah menjadi power yang paling utama dari teman-teman Pajajaran. Apalagi dengan inhibitor yang sudah hancur di arah top lane dan juga di arah bottom lane, membuat mereka nggak perlu melakukan banyak jauh kecuali dari tangan race, karena itu sudah dia dan memang harus itu yang dia lakukan. Dan ini momennya dimana Freddy coba untuk membantu ke arah dari Jans yang emang kesangkut di depan sana. Namun dengan Freddy dan juga Jans sudah mulai hilang, otomatis perlawanannya tinggal di tangan dari Marcel, yang dimana tubuh masih kurang kuat untuk bisa menahan 5 player, gempuran 5 player dari Pajajaran untuk melakukan defense manuver di Game 14 hanya satu tarat aja yang berhasil diamankan di area bawah. Nggak ada lagi tarat yang bisa dijalankan dengan adanya mobilitas dari seorang Jams, yang dimana ya tadi kita bahas Jams ini benar-benar offensive power, udah jadi Hatasis, Hunter Strike, Big Roar, dan juga Magic Blast. Dengan situasi mereka yang lagi under pressure ya, sebenarnya serangan yang diberikan oleh Link, Hazel dan juga Risk juga off, juga dengan aspek yang out tower di atas dari sekarang kotak ini belum mentah-mentah oleh Jams. Dan lihat deh dari segi itemnya ya, ini udah full banget ke arah defensive powernya dari Velvet, ditambah sama dengan Oracle 11, ditambah dan juga Emblem Fighter yang enggak jadi durability power itu cuma dari kontentarnya aja, itu pun juga untuk main Tommy Jenny di game kali ini kejar-kejaran, literally kejar-kejaran gitu loh, dengan adanya power dari Jordan Legends. Namun kalau kita ngomong karena Natex, sebenarnya menurutku yang jadi korban banyak banget pada Natex, karena di game kali ini Natex itu emang niatnya adalah jadi salah satu dan tanda kutip fighter. Item yang dibawa itu adalah Maleficent, Hasbro, dan juga Berserker Fury. Namun karena Jordan Legend punya spacing yang jauh lebih dari depannya, jadi cukup cepat gitu loh menuju ke arah Natex, apalagi dengan adanya Marcel mengambil ke arah Thunderveil, Oracle, dan juga Dominance. Jadi dia pun nggak masalah untuk Vengeance ke depan, atau Slash lebih badan ke arah Natex gitu loh. Padahal Natex di game kali ini itu udah pakai ke arah Permanence, Tenacity, dan juga Vitality. Karena dia tahu emang itu yang bakalan terjadi. Dia bakalan dihancurkan habis-habisan. Makanya mengambil ke arah contohnya. Biasanya kalau untuk Bloodline Pacat Heroes kan itu bisa. Cuman dia lebih ngambil ke arah defensif aja gitu loh, untuk lebih ke arah prolong team fight. Namun justru Hazel yang membawa ke arah fatal dengan tambahan power dari crit damage dan juga critical chance yang ngebuat akhirnya Hazel pun damage-nya lebih sedikit aja. Apalagi dengan dia ngambil ke arah killing free, sekali ini juga dapetin ke arah kill point-nya, dia bakalan cukup cepat untuk bisa disengage dari teammate yang ada di depan sana. Jadi dia untuk post game-nya jelas, Rizka yang usah ditanya lagi lah. Udahlah ya, 984 Yes. goal per minute di tangan dari Hazel. Ditambah lagi dengan Pang Luci yang niatnya adalah untuk memberikan power proteksi, dan tentu saja itu terjadi dengan sangat baik untuk game kali ini. Karena tadi kalau aku lihat dari segi death point dilakukan oleh Kufra itu ada di angka 7, yang menjadi niatnya itu adalah untuk
Dapat lu kita tonton. Biasanya kalau di badan ya bawa dari Keterangan menurut habis. Dan satu-satunya badan ini bukan lagi ya, itu Marshall yang untuk dari tadi Ya. dia yang bertugas untuk memberikan cancellation effect dengan final flashnya, untuk memberikan momen juga baru nanti disusul tadi. That's why dari Marshall jadi top satu jalan ya, mendapatkan perolehan sampai dengan angka yang cukup tinggi 141.000 damage torehan yang harus dia terima mentah-mentah, dan juga perdagangan yang tadi dibahas selalu karena memang momen yang dia terima dari belakang nggak pernah ada momen pasti lewat nih dari tim fight kita yang membuat tadi benar-benar balance banget dari bagaimana serangan itu diberikan oleh teman-teman Pajajaran dan juga animasi manuver yang bakal ditolong juga dengan adanya Royal yang dikeluarkan oleh Bang Lucu seorang. So ya, ini dia untuk akumulasi angka sebetulnya yang dimana against teman-teman dari Dragon Legends harus mengalami momen terpuruk lagi ya, karena mereka kembali harus pulang dengan tangan kosong. damage deal di angka 200.000, Marshall terima damage 140. An enemy has been slain. Quest back. Marshall untuk free game kan. Namun dari sisi startnya emang lumayan dapat banget. Kan di tangan dari Initiate Nah tadi ya untuk game kedua kali ini yang benar-benar seru banget, benar cepet banget, dan bahkan tadi aku lihat ya nggak nyampe per 2 menit sekali, tapi per menit sekali kayaknya ya. Team fight udah banyak banget, dan ini dia untuk player of the match jelas di tangan Hazel dengan Aku kagum dengan fokus. sudah. Sangat-sangat konsisten dari Hazel tentunya ya, perform dia di pertengahan week untuk Pajajaran membuat Pajajaran akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan slow but sure. Dia keluar dari zona dangers dengan average KD yang dari tadi dibilang bahwa konsisten tinggi, jadi eksekutor yang handal juga. Hazel super duper layak banget untuk mendapatkan perolehan player of the match. betul banget ya, dibantu sampai dengan 5 assist, 10 average KDA dengan 984 cover ini dan under. Tadi di under game pertama dia nggak keadaan under aja 960, tapi gimana caranya untuk menimbulkan pressure. Tadi kita udah lihat ya, Poin itu dipegang oleh namun itu dia ya, mungkin bagi teman-teman dari player-player MDL ataupun tim MDL sepertinya sudah mulai harus respect ke arah power dari Dr. Hazel. Secara apa? Udah super duper melihat luar biasa. Once again mungkin satu yang bisa kita bilang kan congratulations ya buat teman-teman dari Pajajaran, karena champ mereka balik lagi seperti awal kita bahas ya, tadi susah banget nih mereka untuk melengsarkan tim yang ada di atas. Wow, Ya. makin sengit nih untuk perebutan poin menuju babak playoff, dan juga buat teman-teman yang ada di rumah, buat kalian yang pengen berkompetisi nih kayak dua tim yang sudah bertanding di match pembukaan kita, kalian bisa langsung download Kohai Infinity, karena gak cuma berkompetisi di 24/7 aja yang disediakan sama Kohai Infinity, tapi teman-teman yang jago Betul. kalian bisa temuin di sana. Ya, 24/7 maksudnya setiap literally setiap hari ya, 24 per jam ya, dari komunitas dan juga kompetisi. Jadi kalau misalkan bisa nyari oh iya, maksudnya Konteksnya buat kompetisi. konteksnya buat kompetisi maksudnya. Konteksnya gitu ya guys. Nah, Maka dari itu, Aha. ya langsung aja kalian download Yes, Kohai Infinity di Google Play Store dan juga di App Store sekarang juga. Mungkin nanti ketemu Jimmy mungkin ketemu Georgie. juga, Digendong sama almanya. tapi jangan di band apanya. Makanya download sekarang juga karena sudah tersedia di Google Play Store juga App Store tentunya. Betul banget. Dan juga kalau misalkan kalian punya adik, saudara, teman, anak ya, mungkin yang pengen kuliah gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Kalian gak usah nyari jauh-jauh karena udah ada yang namanya Perbanas. Di mana Perbanas Institute ini memberikan program yang bernama Perbanas Institute Career Center, di mana akan membantu kalian di saat kalian lulus untuk mendapatkan pekerjaan secepat mungkin. Kita berhasil dari ikatan alumni juga membuat kalian punya banyak banget chance dan juga banyak banget orang untuk menanyakan masalah wawasannya, pengalamannya seperti apa, rekomendasinya untuk melakukan ini itunya bakalan seperti apa, dan mudah banget untuk mendapatkan awal juga kalian bisa. Yoi, jadi kalau kalian mau kuliah di Perbanas aja, coba untuk ke Perbanas kalian survei karena Perbanas sudah bekerja sama perusahaan. Kalian udah dapat jaminan aku lulus kerja ya guys ya, tapi ingat skill individual kalian juga wajib diperkuat lagi dong. Itu yang paling penting. Nah, buat teman-teman di rumah masih belum berhenti sampai di situ nih keseruan kita di MPL season ke-8 hari yang terakhir week yang ke-7, karena masih ada 2 match lagi
Pada match kedua akan ada Alter Ego X berhadapan dengan bos sang puncak standing di Open Conference kita. So, ini bakal jadi hari yang sangat panjang dan menarik banget. Kita bakal mempersiapkan terlebih dahulu dan kita yang kedua. Jadi buat teman-teman yang di rumah, jangan kemana-mana, stay terus di MDL Indonesia Season Check ke-8, cause we'll be right back. KFC Hot Chili Chicken dan Coconut Mango Float. Jagonya pedas nikmat. Jagonya ayam. Jadiin mau with Infinix T30. Arti gabut, serba gabut. Adu skill antar negara lebih mudah dan terjadwal. Kohai Scream Arena. Menangkan hadiah tiap minggunya dan buktikan timmu yang terbaik di Kohai Combat Arena. Turnamen online non-stop pertama di Indonesia. Hanya di Kohai Combat Arena. Ikuti kapan saja, di mana saja. Kohai Infinite. Saatnya jadi tersedia di Play Store dan App Store. dia nggak ada layar terletak. Jadiin momok with Infinix T30. Anti gabut, serba gabut.
skill antar negara lebih mudah dan terjadwal. Kohai Scream Arena. Menangkan hadiah tiap minggunya dan buktikan timmu yang terbaik di Kohai Combat Arena. Turnamen online non-stop pertama di Indonesia. Hanya di Kohai Combat Arena. Ikuti kapan saja, di mana saja. Kohai Infinite, saatnya jadi pemenang. Tersedia di Play Store dan App Store. Adu skill antar negara lebih mudah dan terjadwal di Kohai Scream Arena. Menangkan hadiah tiap minggunya dan buktikan timmu yang terbaik di Kohai Combat Arena. Turnamen online non-stop pertama di Indonesia. Hanya di Kohai Combat Arena. Ikuti kapan saja, di mana saja. Kohai Infinite, saatnya jadi pemenang. Tersedia di Play Store dan App Store. Gather at the Lord.
Aduh, masih ada ide itu.